Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Soraru Peradaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Pada penampilan perdana kami kali ini, kami akan menyajikan sebuah kabar gembira untuk kita semuanya yang datang dari bumi Turki. Turki juga memiliki jembatan yang menghubungkan dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa, dan Museum Hagia Sophia. Ada apa dengan Museum Hagia Sophia? Oh ya, Sobat Soraru Peradaban, sebelum kita lanjut, silakan like, share, dan subscribe dulu ya, agar Sobat Soraru Peradaban mendapatkan info terupdate dari channel Soraru Peradaban ini. Semoga bermanfaat. Viral, Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Hagia Sophia adalah sebuah situs keagamaan dan juga sebuah kabar gembira yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rebutan dalam sepanjang zaman. Awalnya Hagia Sophia dibangun tempat gereja bercorak Kristen Ortodok pada tahun 532 sampai 537 di bawah naungan Kaisar Bizantium bernama Justinian. Antara Kaisar Romawi Barat, Italia Katolik, dan Romawi Timur, Bizantium Ortodok, hubungan mereka jauh daripada kata mesra, meski sama-sama agama Kristiani. Ketika Perang Salib keempat dari tahun 1201 sampai 1204, pasukan salib menyerang Bizantium Timur, Konstantinopel, dan menguasai Bizantium dan gereja Hagia Sophia dari Ortodok menjadi Katolik, tepatnya pada tahun 1261. Umat Islam berlomba jadi penakluk Konstantinopel. Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, la tuftahnal Kustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Pada tanggal 26 Rabiul Awal sampai bisa ditaklukkan pada fajar hari Selasa 20 Jumadul Ula 857 Hijriah, atau dimulai dengan serangan umum pertama kali pada hari Jumat 6 April sampai Selasa 29 Mei 1453. Pagi hari saat matahari terbit, Konstantinopel dibuka. Sultan Muhammad Al-Fatih merebut kota yang dijanjikan itu. Beliau memasuki Hagia Sophia dengan penuh takjub, tak lepas lisan yang basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat yang berulang dilantunkan, lalu menyulap gereja Hagia Sophia menjadi pusat peradaban dunia. Perintah pertama Al-Fatih adalah fungsikan Hagia Sophia menjadi tempat sholat. Maka hari yang sama, saat matahari mulai kehilangan sinarnya, waktu asar, janji itu sempurna, azan berkumandang di langit Konstantinopel. Isak tangis dan haru menjadi pelengkapnya. Namanya diperindah Masjid Hagia Sophia. Tempat terindah di seluruh muka bumi saat itu, arsitektur paling ternama yang pernah dibuat itu. Di saat yang sama adalah tempat untuk mengagungkan Allah semesta alam. Hagia Sophia pun tidak diambil, apalagi dirampas dengan semena-mena sebelum akhirnya dijadikan masjid, tetapi dibeli dengan uang pribadinya, bukan dari dana negara, Baitul Mal, atau kekayaan kaum muslim, tapi benar-benar dari kantongnya sendiri. Setelah itu, Hagia Sophia dijadikan masjid dan diwakafkan hingga hari kiamat untuk umat Islam. Inilah kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih yang luar biasa. Kebijakan yang lahir dari ketakwaan dan sikap wara', jauh dari arogansi dan kezaliman. Subhanallah. Tahun duka cita umat Islam. Namun pada tanggal 3 Maret 1924, hari duka cita mendalam lewat tangan agennya yang berketurunan Yahudi, Mustafa Kemal. Inggris mengakhiri khilafah, sebuah institusi warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam milik kaum muslimin itu
dengan menjadikan Mustafa Kemal sebagai presiden Turki pertama yang berujung penghapusan khilafah Islam. Saat itu, tidak ada lagi naungan dan pelindung bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Pada tanggal 24 November 1934, Mustafa Kemal mengumumkan bahwa Masjid Hagia Sophia ditutup dan dijadikan sebagai museum dan dibuka untuk wisatawan dunia. Pada tahun 1972, UNESCO menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai situs warisan dunia. Pada tahun 1994, Presiden Erdogan diwawancara oleh majalah Mujtama terbitan Kuwait, salah satu majalah terbesar yang membicarakan tentang dunia Islam. Namun, kala itu dia berposisi sebagai wali kota Istanbul sekitar 26 tahun yang lalu. Erdogan berkata, "Kami akan mengembalikan wajah Islam ke Istanbul dan Hagia Sophia dia akan kembali menjadi masjid bagi kaum muslimin." Pada tahun 2006, di bawah pemerintahan Presiden Turki yang bernama Ahmet Necdet Sezer, mengalokasikan ruangan khusus di komplek Hagia Sophia untuk beribadah bagi staf museum. Pada tahun 2013, sejumlah politisi Turki dari partai pro pemerintah yang dianggap kekuatan Islamis yang mana Presiden Turki kala itu bernama Abdullah Gül meminta agar Hagia Sophia diubah menjadi masjid kembali. Pada tanggal 1 Juli 2016, alhamdulillah azan berkumandang untuk pertama kalinya setelah 82 tahun lamanya dari dalam bangunan Hagia Sophia. Pada bulan November di tahun yang sama, yakni 2016, sebuah organisasi non-pemerintah, Asosiasi Perlindungan Monumen Lingkungan Bersejarah, mengajukan gugatan agar Hagia Sophia dijadikan kembali menjadi masjid, akan tetapi pengadilan menolak gugatan itu. Setahun kemudian, pada tanggal 13 Mei 2017, sejumlah umat Islam Turki dari Asosiasi Pemuda Anatolia berkumpul di depan Hagia Sophia untuk melakukan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Pada tahun 2017, ketika bulan Ramadan, Direktorat Keagamaan Turki Diyanet menyelenggarakan malam Lailatul Qadar di Hagia Sophia. Acara itu ditayangkan secara langsung oleh televisi pemerintah dan diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pada tanggal 31 Maret 2018, Presiden terpilih Recep Tayyip Erdogan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah di dalam Hagia Sophia, didedikasikan untuk para ruh syuhada yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk para penakluk Konstantinopel yang berubah nama menjadi Islambul atau Istanbul. Pada bulan Maret 2019, Presiden Erdogan berjanji akan mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid kembali, sembari mengatakan adalah kesalahan sangat besar mengubah Hagia Sophia menjadi museum, dan UNESCO mengatakan bahwa mengubah harus izin dulu dari Komite Warisan Dunia UNESCO. Pada peringatan 567 tahun penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II bin Murad yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2020 di Hagia Sophia, dibacakan surah Al-Fat yang berisikan janji kemenangan umat Islam, dilantunkan dengan syahdu oleh seorang qori. Pada bulan Juni 2020, Direktorat Urusan Keagamaan Turki mengatakan bahwa kami teramat bahagia akan membuka Hagia Sophia untuk beribadah, dan jika terrealisasi akan memberikan pelayanan keagamaan sebagaimana yang kami lakukan di seluruh masjid kami di Turki. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang baik, pada hari Jumat 10 Juli 2020, kabar gembira itu datang ke dalam hati kaum muslimin seluruh dunia. Dulu, keputusan Dewan Kementerian Turki yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum pada tahun 1934 dianggap ilegal dan akhirnya dibatalkan oleh Dewan Negara.
Presiden Erdogan juga langsung menandatangani dekret untuk membuka Hagia Sophia sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, walau dunia mengecam dan tak merestuinya. Allahu Akbar.